我的声音是吧？suara saya bisa kedengaran jelas? Oke, baik. 大家下午好，欢迎大家参加今天的课程。Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? 大家可以在评论区和我交流呀。Teman-teman boleh merespon di kolom chat sambil saya share dulu bahan materi kita yang baru, yaitu modul 4 ya. Oke, baik. Hmm, 大家都准备了吗? Teman-teman sudah siapin bahan? Sudah dapat dari Pancang kah? Yang Pancang share di kelas ya, teman-teman boleh download PDF-nya ya. Oke, baik. 出现了是吧? Oke, sudah muncul ya. 那大家可以看一下，我们将进入第16课 ya. Kita akan masuk ke lesson 16. Hmm, Jadi ini lesson pertama ya dari bahan modul 4. Modul 4 modul terakhir kita ya. Oke, baik. 大家都给我写了什么？我看一下呀。Teman-teman sudah tulisin apa? Coba saya lihat dulu. Oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina. Loshi Nin Hao, Nin Hao Ibu Lina, ada Ibu Lilian juga, ada Pak Amin ya. Oke, terus ada Pak Andreas. 老师晚上好。Pak Andreas，您那边应该是晚上11点吗？jam 11 kah di situ atau jam 10 ya? Saya lupa ya. Oke, 很高兴再次听到您的声音。好，谢谢，Pak Andreas。我也很高兴您能参加今天的课呀，senang juga Bapak bisa ikut kelas hari ini. 希望参加这堂课的每个人都一切顺利。Oke ya, teman-teman didoain juga sama Pak Andreas. Semoga teman-teman yang ikut kelas ini semuanya dilancarkan ya. Oke, 这样我们就可以重新开始新的模块了。这是什么意思？Hmm, 模块 yang saya belum, maksudnya kalimatnya belum ini ya, belum kena gitu. Oke, 让我们充满热情的学习. Oke, jadi yang terakhir oke ya. Jadi mari kita semua belajar dengan penuh apa excited gitu ya. 热情. 热情 itu bisa kita bilang ramah kalau orang ke orang. Terus kalau untuk ini kan kita ke bahasa Mandarin berarti ya. Jadi 热情 di situ lebih ke excited. Maksudnya semangat gitu ya. Jadi semoga kita buka modul 4 ini dengan penuh semangat. Oke, 好，再来是 di bawahnya ya, 下面有 Frankie 呀，老师晚上好，我在吃饭。哦，好的。那您慢用，慢用 itu artinya mannya pelan, 用就是用餐的用 ya. Jadi 用 di sini bukan pakai, kan 用 itu dia huruf Mandarinnya sama 用餐的用和用 menggunakan atau memakai. Tapi kalau misalnya contoh orang lagi bilang, oh ya saya lagi makan gitu, terus saya bilang, oh, oke, pelan-pelan nikmati makanannya gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya ngomongnya 请慢用. Jadi yuk silakan dinikmati makanannya gitu ya. Oke, 再来是 Ibu Lilian ya, Ibu Lilian, 下午好老师. Oke, ketikannya sudah oke semua. Terus ada Ibu Lina 说我很好, kabarnya baik ya Bu ya. Oke. Terus ada Christopher ya, 老师大家晚上好. Oke. Terus kemudian Ibu Lina 说我很好，老师，你呢？我也很好。Ya, saya juga sangat baik. 谢谢您，Ibu. Ibu Menar, 老师好. Ada Ibu Menar, ada Ibu Yovita. 下午好，老师，我很好. Oke, baik. Ada Ibu Lina juga. 下午好，老师。现在天气有点冷，我们已经进入雨季. Ya, betul ya. Ini kalimatnya oke semua. Jadi cuacanya udah mulai agak dingin karena hujan terus ya. Nah, kita memang sudah memasuki musim hujan ya. 雨季 itu musim hujan.
愿我们都永远健康，semoga kita semua sehat selalu，可以一直参加蔡老师的课。好，jadi kalau kita sehat semuanya, jadi bisa ikut kelas terus gitu ya. Oh, 10点半啊，10:30ya Pak Andreas ya，所以很晚的啊。那课程结束后应该是12点啊。Ya, jadi selesai kelas itu di jam 12 gitu ya.很佩服ya, kagum sekali ya. Tidak mudah karena ngantuk pasti ya itu jam-jam udah jam 10:30 malam ya. Oke, Pak Andreas, jayo ya, semangat ya Pak. Karena perbedaan waktu ya. OK，再来一部丽娜老师、班长和同学们晚上好，很高兴能参加老师的课程，谢谢，我也很高兴能跟大家见面。再来是伊布卡塔丽娜 juga，下午好，老师、班长，你们都好吗？谢谢，我们都很好。对不起，老师，我一边用餐一边听老师的课，没关系，没事呀，nggak apa-apa Ibu。Kalimatnya bagus, sudah benar ya。你们都吃了晚餐吗？吃了，我们都用餐了呀，谢谢。Terus ini Xiaomi karena nggak rename, jadi saya ikut baca ini aja ya. Lalu ketua kelas. Oh, ini para peserta Matius di Cimahi. Oh, ini berarti para peserta ini berarti banyak ya? Mungkin Zoom-nya barengan gitu ya. Matius ya. Ini maksudnya namanya kah dari Cimahi yang pasti ya. Oke, 欢迎大家ya, welcome. Terus ada Bu Nani juga ya. 老师晚上好，大家好，你好Ibu Nani, ada Ibu Elena juga. 下午好, Ibu Elena, terus Ibu Ineke ya, 在 mall 呀，mall 可以说商场，商场。Terus ada Ibu Helena juga ya, ketikannya udah bener Bu, huruf Mandarinnya. Ya, jadi mall em, boleh bilang 商场，商场boleh. Terus ada juga orang bilang 百货公司itu sebenarnya department store. Nah, jadi beberapa istilah tergantung si mallnya menyebutnya apa, karena dia ada beberapa istilah, ya. Jadi karena di China ada yang gede, ada yang kecil, nah mereka tuh punya, maksudnya preferensi, oh saya mau dikatakan sebagai apa gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita keliling-keliling gitu ya, window shopping gitu, jalan-jalan di mall, kita boleh bilang 逛商场. Kuang itu artinya muter-muter keliling-keliling ya, muter-muter teman-teman bingung kali ya, muter-muter. Ya kalau bahasa Malaysia biasanya bilang muter-muter ya, keliling-keliling maksudnya ya, kuang, kuang商场. Jadi ini maksudnya jalan-jalan di mall ya, boleh bilang gitu ya, kuang 商场. Ya betul Frankie, tulisannya seperti itu. Terus kemudian Ibu Deborah, 下午好，老师。3周我们 Oh, maksudnya 3 minggu lagi ya. Kalau gitu, Ibu perlu tambahin 再过 3周. Mm-mm. Ini oke ya. Saya lagi cari tempat kosong. Oh, ini dia. Jadi, Ibu Deborah mau bilang sama kita bahwa eh, 3 minggu lagi gitu ya. Artinya lewatin 3 minggu lagi, kita akan mengakhiri tahun 2024. Nah, Ibu kalimatnya kan yang Ibu tulis adalah 3周我们就要结束2024年 gitu ya. Nah, Ibu boleh tambahin di depan 再过，再 apa again gitu ya, 再过过nya lewat gitu ya. 再过3周，3周就是3星期 sama aja. eh Terus ini masih benar ya. Jadi semuanya benar, cuma depannya aja perlu ditambahin 再过. Jadi setelah gitu ya, setelah 3 minggu lagi kita akan mengakhiri 我们就要. Ini saya kopas saja kalimat aslinya ya. 结束2024年 ya. Jadi kalimatnya udah oke, tinggal tambahin ini Bu. Jadi lewat 3 minggu lagi gitu kalau bahasa Indonesia-nya ya. Kalau 3 minggu lagi kita akan mengakhiri. Jesu itu berakhir, mengakhiri. 2024年祝大家平安喜乐. Semoga teman-teman sehat selalu dan berbahagia gitu ya. 谢谢 Ibu Deborah. 谢谢您的祝福. Terima kasih juga buat
doanya. Ada Ibu Lili juga ya, Xiao Hao Laoshi, terus ada Ibu Lina. Ya, benar, Hanzinya begitu. Guang Shangchang, 对，benar ya. OK，好，谢谢大家。那我们看一下我们的课程呀，kita langsung aja ke bahan kita。嗯，大家刚好可以翻到第7页，teman-teman pas banget ya, bisa langsung buka di halaman 7 ya. Kita ada kosakata bagian pertama. Sorry, ini bagian kedua. Wahais. Oke, kita mundur lagi. Kok dua ya? Hmm, oh iya, oke. Baik, berarti benar. Wahais. Eh, saya nulis buku, nulis ya udah keluar aja gitu ya. Tidak dihafalin juga. Oke, baik. Teman-teman boleh lihat halaman 6 dan 7 ya. Kosakata kita lumayan ya. Em, seperti pesan saya, bagi teman-teman yang merasa kosakatanya lumayan banyak ya. Yang pertama sih, intinya tetap tetap belajar aja, tetap review sama tidak perlu dipikirin. Maksudnya, kok banyak banget gitu ya sampai ada orang tuh pusing-pusing gitu ya. Nah, di awal mungkin saya framing dulu gitu ya. Ambil yang menurut teman-teman tuh bisa dipakai sehari-hari karena kan tiap orang beda ya kebutuhannya. Itu doang sih ya. Anggap pengetahuan karena semakin kita belajar ya, em, otak kita makin diasah, makin dipakai, ya itu hal yang baik sih. Oke, baik. 大家看一下生词第6页，找到了吗？halaman 6, teman-teman sudah ketemu ya harusnya. Kita langsung aja.我先给大家念一遍, saya bacain dulu untuk teman-teman, nanti kita akan latihan baca seperti biasa ya. 我们将来练习. 生词愉快，鱼 mulutnya masih bulat ya. 愉快，早餐，早餐，店，碰到，杯, ingat baca PH ya. 碰到，好久，好久, masih ingat ya, tiga ketemu tiga. Supaya teman-teman nggak bingung kok haunya berubah jadi hau gitu ya. Karena dia tiga ketemu tiga ya. Ada tiga ketemu tiga, tulisannya tetap sama, tapi bacanya yang huruf pertama jadi nada dua ya. 好久，差不多，差不多，以前，老样子。采购部, C. Ingat C itu perlu ada angin, teman-teman. Karena nggak ada angin, nanti tuh artinya jadi melenceng jauh gitu ya. Jadi yang perlu perhatian, saya akan kasih highlight. 采购部，采购部，交书，交书，保险，保险，与，进一步，进一步，深入，深入，起初，起初，自由，自由，理想，理想，后来，后来，相关，相关，培训班, ya, angin, 培训 X. Jadi kalau teman-teman masih ingat JQX sama Y, tadi 愉快 的 Y ya, mulutnya setengah bulat. Ini juga sama. 培训班, mulutnya setengah bulat. 培训班, 功能，机会，分享，有关，正，赶着，聊聊天，聊天 boleh
聊聊天juga boleh ya, diulang 2 kali biar lebih santai. 好，那我请大家练习一下。Saya akan undang teman-teman untuk latihan. Kita akan baca ya pronunciation-nya sambil latihan pronunciation. Sambil teman-teman bisa melihat kosakata-kosakata kita yang baru. 好，Ibu Shirley, oke. Ibu, 您好。你好，老师。您好，帮我念一下生词ya, kosakata, kemudian 呀，1到5, 1 sampai 5. 对，1、2、3。一块，早餐 早餐，店，早餐，oh kebalik Bu. Zaunya bersih, cannya yang ada angin. 早餐，早餐 ya, yes. 店，Hmm, 笨到，P baca PH Bu. 碰到，Ya, 碰到. 碰到，好久，Oh, berubah nadanya kebalik. Jadi harusnya how-nya yang berubah, bukan 哦，cio-nya berubah. 好久. 好久，Ya, 好 ya. 久，Boleh sekali lagi nomor 2. 呃，早餐，早餐. Zaunya bersih aja, Bu, biasa. 早餐. 早餐，Yes. Terus 4, 碰到，很好。再来是第5。好久，Ya, sudah bagus semua. 谢谢您, Ibu Shirley. 谢谢老师，不客气，再见. Saya mute 再 kembali ya. 见呀。好，再见. 再来是 kita berikutnya Ibu Rosella. 您好, Ibu. 您好，老师，您好，我们念一下第6到第10。来，1、2、3。差不多，Ya, 以差nya 前 4 ya. 差不多. 差不多，Oke. Oke, 以 lanjut. 前以前 Ichen. Oke. 老样子，Hmm. 采口不 Kou-nya bersih karena di G. Cai kou pu. 采购不 Yes. Cai kou pu. Terus 教书，教书 ya. Oke, yang lainnya udah bagus. 谢谢 Ibu Rosella. 谢谢老很好，师，不客气，再嗯，见。再见。Kita lanjut ya. 11到15. Hmm, 11到15，看一下啊。诶，Ibu Lina. Eh, kok hilang ya? 等一下啊。Sorry, saya mute kembali. Karena ada yang turun tangan, jadi dia turun ke bawah. Ya, Ibu Lina, Nin hao. 您好，老师，Oke, 念一下11到15。保险保险，与保nya yang berubah. 保保保险. 险，Ya, jadi tidak kebalik ya. Paunya 哦，yang berubah jadi 2. 保险. 保险 Hmm, 与 nada 3, Bu. Yu. 与 Diayun turun ke bawah ya. Yu. 也 Oke, lanjut. 财务 Cai 财务 Oke, 顾问 好. 改行 Ya, 改行. 改11行。可以再来一次吗？11 boleh sekali lagi? 保险 Oh, masih kebalik. 保险. 保险 Kalau nomor 12? 与 Ya, 很好。再来是15呢？改行。Ya, sudah bagus. 谢谢您, Ibu Lina. 谢谢老师。Bukacik, 很好，再见. Saya mute kembali ya. 嗯。Berikutnya 16到20.
Oke, Ibu Lilian, 您好。您好，老师，嗯，16到20。从什么什么过，嗯，好，相信，相信。好了，再来。加入，嗯哼原本， ，OK。经过。嗯。 Udah, langsung sampai 20. Oh iya, sampai 20. Udah bagus semua. Saking bagus Hmm. saya lupa ya udah 20. Ya, 谢谢 Ibu Lilian 谢 sudah 谢老 bagus. 师，再见。再见。Oke, 再来是kita lanjut ya di bawahnya ada Ibu Chunrong. Oke, Ibu Chunrong 您好，晚上好，老师。晚上好。我们念一下21到25开始1、2、3。行业啊啊，决定好，进一步，进4进一步进一步，i-nya dia karena apa 4 jadi dia 2 ya 进一步。进一步，哎呀，很好，进一步，深入，深入，好的。提出，起初 benar benar boleh lebih pede lagi udah benar kok, sekali lagi 谢 Bu. 谢老师。Ya, oh oke. Ya, baik. 好，谢谢您Ibu Chunrong, sudah benar semua ya. 好，再见。Oke, saya mute kembali ya. Cicu tadi udah benar ya. Mungkin pelan-pelan karena nada 3 ya. Oke, 再来是26到30. Rata-rata nggak perlu saya revisi sih, sudah bagus semua. Ya, saya sudah sangat senang ya lihat perkembangannya teman-teman. 再来, Ibu Feli. Oke, 您好, Ibu. 老师晚上好。晚上好。念一下26到30。自由，自由。自由，Z-nya ditekan lagi, Bu. 自由。自由，Oke. 理想，Ini kan 33 ya. Kayaknya ketemu banyak 33. Nah, kalau 33 jadi li-nya itu jadi nada 2. Jadi li, li, li xiang. 理想，很好. Li xiang ya. Li-nya jadi 2. Nada 2, tapi tulisannya tetap sama, nada 3 ya. Oke, lanjut. 28. 后来，后 ada u. 后后啊，后来，好，后来。相关好的。培训班， Oh, nadanya ya. Pei 2. Peishun 4, baru pan ada 1. Boleh sekali lagi, Bu, nomor 30. 培训班， Oh, pan. 班， Ibu boleh ikutin saya. Peishun pan. 培训班， Pan. 班， Itu. Pan. 班， Nah, Ibu pei-nya tadi yang pertama benar. Dia pakai H. Jadi peishun pan. 培训班， Oh, pan. 班， Ya, kalau mau patokan tuh lurus, jadi pakai tangan ya. Lurus dari bahu sini ke sini. Pan. Jadi dia nggak naik gitu ya. Boleh. Nanti latih lagi Bu Feli. Cuma itu aja, yang lain udah bagus ya. 谢谢，Nin. 谢谢，再见. 再见。Kecil ya. Cuma pan nggak ada 1 ya. Oke, nggak apa-apa. 再来是 berikutnya. Ibu Meinar. Oke, 您好. 嗯 Oke. 您好, Ibu. 好，老师好。你的声音太小了, suaranya agak kecil ya, Bu. Saya kencengin ya coba. Mm-mm. Kunang. Kedengeran Iya, nggak langsung? masih kecil banget. Apa device saya ya? Tapi tadi yang teman-teman lain jelas sih. Ibu pakai headset ya? Iya. Oh, dideketin coba ke itunya, apa Mulutnya ya. speakernya. Ya, ini udah lumayan. Ya, oke. Baik, nah, 我们念一下31到35 ya, 31 sampai 35. Silakan, Bu.
功能 Oh, 功能 功能 ya, nengnya 2 ya. Oke, lanjut. 机会好分享好的有关 Oke. 正 Oh, cengnya bersih. ya Ceng. 正 Ya, cuma lidahnya kalau bisa dilatih diangkat. ya Ceng, jadi lidahnya digulung. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa ya. Oke, ceng. Tapi nadanya udah oke ya. Tinggal tadi kung neng, nada 2. Yang lain udah bagus. 谢谢 Ibu Menar. 再见。谢谢老师。不客气。OK，baik，再来是我们剩下36、37啊。siapa lagi ya? Ibu Lina Huang。OK，Ibu Lina Huang。OK，你帮我晚念一下啊，你好，晚上好，老师。晚上好，晚上好。你帮我念一下33到37，好吗？分享呀，分享。有关 OK，正嗯嗯，赶着赶着。聊聊天。聊聊天，很好，发音很好，谢谢你，尼布丽娜，再谢谢见，老师，再不客见。气，saya mute kembali ya. Oke, kita coba satu putaran lagi ya, baru masuk ke arti. Ibu Nani, oke, Ibu Nani. 您好，您好，呀，帮我念一下第1到第5。愉快，哦，愉早快，餐，早餐，愉快，对，愉快，早餐嗯店哼，碰到，碰样板碰到， ，yes，很好。好久，Oke, udah bagus semua. 谢谢，很好，谢谢老很棒。师。 Lihat kembali ya. Oke, 我们再继续. Kita lanjut lagi ya, sebentar. 谢谢 Bu Nani. Kita lanjut tadi sampai di nomor 5. Terus Ibu Yovita. 您好, Ibu. 你好，老师。您好，来，我们念一下6到10，请silakan. 差不多，哦，多 satu，差不多。差不多， Yes，很好，bagus tuh. Lanjut. 以前，Oh, i-nya ya. 以前. 以前，Oke, boleh ikutin saya. 以前. 以前， Itu ya, bisa. Oke, lanjut. 老样子， Ini bagus. 老样子. 再来. 才靠谱， Oke, ini cai-nya yang ada angin, kou-nya nggak pakai angin, jadi kebalik ya. Boleh ikutin saya. Cai kou pu. 才靠谱， Enggak, cai kou pu. 才靠谱， Ya, cai ya, ada 3. Cai kou pu. 10. 教书， 很好，教书 udah bagus ya Bu Yovita ya, dikit aja ya. 谢谢您，加油，谢谢老师。不客气。再来是 kita lanjut ya, 11，Ibu Helena，您好，你好，老师。您好，semangat Bu。Oke. Padahal ngantuk nih, 老师。Oke, 11到15来念一下，11 sampai 15。好的，保险、嗯与财务顾问、嗯嗯，改行， 改行, kayaknya lebih turun lagi dikit. oh, Lebih bagus. 改行， Oh, oke. 改 Gai. 行， Iya, betul. 改 Udah 行， tahu ya. 对，改行. 谢谢 Bu 改 Helena, udah 行， bagus. 谢谢老师。您，不客气，再见。再来是Bu Deborah. 您好，Bu. 呀，老师好。哎，您好，念一下16到20。好的，嗯，曾过，曾过，好，再来，相信，好，
加入嗯嗯原本嗯，经过哇，很好，发音很好，bagus sudah bagus semua nadanya ya，很棒，谢谢您Bu Deborah，再见。谢谢再来是21啊，21Ibu Lily，Ibu Lily，您好，Ibu。你好，老师。 OK，21到25，来念一下啊，dibaca 1, 2, 3。行业，行业，Y-nya lebih ditekan lagi. 行业行业，ya, 很好。决定， Dua, J-nya 2 ya, jadi 决定。决定， 2 ya, 2. Oke, lanjut 23，进一步，很好。深入，深入，好。25呢？基础， 起-nya 3, jadi gini. 起初， 起初。 iya, Ibu ikutin saya sudah benar ya. 谢谢 Ibu Lili, tinggal 谢谢 dikit 老 aja ya, 师。 sudah bagus. 谢谢，再见。再来是Ibu Tintin，您好，老师，呀，晚上好，Ibu Tintin。晚上好，老师。 OK，来，我们念一下26呢到30，来念一下。自由、嗯理想、 ，OK，后来、嗯嗯相关、嗯哼，培训班。很好，发音都很好，谢谢您，Bu，很棒，谢谢老师。不客气，再见。再来是31，我们叫一下 Christopher。OK，您好，您好，老师，晚上好。晚上好，来念一下31到35。功能，哦，功能功能，能 harus 2, jadi dia jangan pendek ya. Kalau pendek jadi nada 5. 功能功能，能能， ya harus begitu. 功 Ya, 能， yes，功能机会，好，分享，分 1，分享，分享，有关， 1关有有关，关呀，有关。再来35，成， nada 4. 正， Yes, boleh sekali lagi 34, 34. 有关，好，33，分享， 31。功能。 Oke，谢谢 Christopher，udah bagus。再见，再见，谢谢老师。不客气。再来是，OK，还有谁？OK，Frankie。OK，Frankie 你好，你好，老师。帮我念一下33到37。分享有关正感着聊聊天。哦，很好，发音很好，谢谢您，Frankie。再见，谢谢老师。不客气。再来是最后一位，华敏呀，OK，华敏您好。你好，把面帮我念一下1到5， OK，一块愉快，OK，OK，早餐点店，sorry，nada 店 4， 不够，店，OK， terus 碰到 nada 4 Pak， 碰到， 碰到ya pengnya 碰到 masih belum 4， sorry， sekali lagi boleh？ 碰到 Yes，OK， 碰到好久， ，OK， sudah bagus semua ya，谢谢巴明，再谢谢老见，师。不客气。好像还有一位，sepertinya masih ada 1 ya。OK， 2 ya。OK， Bu Meiska， 您好老师好，呀，您好，我们念一下6到10， 1、好， 2、老师， 3，差不多，
差不多，好。以前， I-nya lebih turun lagi. 以前以前， ，yes，很好。老样子，菜购部，采购部，教书，呀，教书很好，谢谢Bu Meiska，sudah bagus 谢 sekali 谢 ya. 老师。不客气，再见，很棒。再来Pak Suyosan ya, Pak Suyosan. 您好，Pak. Oke, saya sudah unmute, Pak. Apakah ini kepencet? Kalau kepencet berarti nggak apa-apa ya.您好, Pak. Oke, baik. Mungkin kepencet ya. Oh, ada. 您好, Pak. 呀，您好，老师。Ya, 我们念一下啊，11到15，11 sampai 15, silakan Pak. 1, 2, 3. 保险，保险保险， ，oke. 与 13. 顾问， Oh, 13 dulu, sorry. 债务， Oh, 财 nada 2 terus ada angin ya. 财务，财务，顾问，顾问，好。问，开行，改行，改行，呀，谢谢Ibu. Bapak Suyosan, 再见。再见，谢谢你，老师。不客气，不客气。Saya mute kembali ya. Karena Pak Suyosan jarang-jarang ya. Oke. Gimana teman-teman? Saya cek dulu ya. Kalau teman-teman baca terus nada, menurut saya sih sudah 90% ya. Kalau yang kayak nadanya salah dikit, salah satu itu wajar ya. Karena memang apa namanya belajar ya, kita nggak minta sempurna tapi kita jadi tahu oh ya ini nadanya salah. Nah sekarang saya mau tanya nih, kepercayaan diri teman-teman ketika baca, kan tadi ada banyak yang tunjuk tangan, ada juga yang nggak tunjuk tangan, nggak apa-apa. Nah maksud saya yang nggak tunjuk tangan mungkin juga baca di posisi teman-teman gitu ya. Kira-kira itu kepercayaannya kalau diukur dari 0 sampai 10 di angka berapa? Ya, saya survei dulu ya sebelum masuk ke apa namanya penjelasan. Enggak, kalau menurut saya sih udah bagus gitu. Nah, saya mau lihat maksudnya kepercayaan diri gitu ya. Oh, ada yang 100. Kok kecil, Pak Amin? Padahal bagus kok. Ibu Maiska 10. Oke. Rata-rata sih di atas 5 ke 6 ya. Jadi maksudnya 6 ke atas ya, ada yang 10, ada yang 8. Ya, memang benar. Maksud saya kalau kita sama nih baru bisa, maksudnya saya bisa motivasi teman-teman untuk keluarin gitu ya lewat kalimat. Ya, memang benar, memang benar. Nadanya ini udah bagus kok, udah bagus banget menurut saya ya, dengan cuma belajar di Zoom, dengan cuma kita online, tidak ketemu langsung, menurut saya itu sudah bagus banget sih. Ya, ada yang angka 6 nggak apa-apa, terus sebenarnya itu udah bagus kok. Bukan 1, 2 ya kan. Ya, jadi menurut saya sih teman-teman perlu pede gitu. Oh, Ibu Fitria. Oh, nggak apa-apa. Nggak angkat tangan nggak apa-apa. Karena kalau semua angkat tangan saya juga bingung ya, Kak. Kita 90-an. Tapi enggak sih, maksud saya ya itu, yang penting sih teman-temannya pede. Jadi nada itu sebenarnya kalau saya dari kemarin kalau teman-teman lihat feedbacknya itu saya bilang udah bagus gitu ya. Enggak perlu harus perfect. Nah, itu yang saya benar-benar senang banget gitu karena apa ya? Teman-teman udah dapet, teman-teman udah familiar gitu loh. Terus ada juga yang misalnya eh apa baca terus kayaknya salah terus dia revisi. Nah, itu lebih bagus lagi. Nggak maksudnya apa tanpa laushi pun dia akan bisa baca dengan benar gitu. Kalau nyusun kalimat nggak apa-apa sih. Memang perlu dilatih. Teman-teman lihat prosesnya kan kalau teman-teman yang gelombang 1 sampai sekarang kan 4 tahun ya. Udah mau 5 tahun kan. Nah, jadi nyusun kalimatnya juga anggap mulai dari tahun pertama waktu kita ketemu di tahun 2020. Ya, jadi jangan bandingkan
apa maksudnya sekarang nadanya udah oke terus nyusun kalimatnya. Nah, jangan bandingkan tapi oke nyusun kalimat berarti yang saya bilang mulainya dari nol. Dari nol itu maksudnya oh iya ya, saya baru mulai mau belajar satu skill baru lagi nih, yaitu ke kalimat. Nah, berarti dengan begitu kan nggak perlu takut, maksudnya try and error gitu ya, nggak apa-apa Ibu Lilian. Dicoba lagi kalimat-kalimat pendek ya. 声调 ya, Ibu Lina ya, 进步很多. Baik, apa namanya, 不客气. Ibu Lina juga bilang maju banget. Iya, karena yang saya suruh baca, yang saya minta baca itu nggak perlu banyak perbaikan kok. Walaupun saya ada kasih revisi yang maksudnya untuk membalikin lebih, apa ya, lebih tepat gitu ya. Tapi menurut saya sih udah oke gitu. Ya, dengan maksudnya Zoom doang, kita nggak ketemu langsung gitu ya. Terus teman-teman dengerin terus, nah feelingnya itu udah dapet. Nah, yang tadi misalnya kayak Ibu Fitria belum pede untuk angkat tangan tapi nyebutin Ibu ikut, itu lanjutkan gitu ya, lanjutkan nggak apa-apa. Itu pasti nanti bakal hasilnya bagus kok, percaya sama saya gitu ya. Lanjutin ya Bu. Ya, terus Ibu Shirley 5. Gak apa-apa sih, yang penting teman-teman ya kalau nggak angkat tangan nggak apa-apa, tapi ikutin aja ketika saya nyebut gitu ya. Andreas，抱歉，我太累了，可能没法坚持到下课了。没关系吧，Andreas。您可以通过视频录制ya. Kalau ada waktu mungkin boleh lewat rekaman, it's okay ya, nggak apa-apa. Terus Pak Andreas 好好休息ya karena apa namanya udah malam sih Pak, saya paham ya. Oke, Bu Meiska, ya Laushe saya sekarang lagi latihan hafalin bacaannya Laushe, tapi lumayan susah dan sering lupa. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Maksudnya gini, lesson pertama, modul pertama kita itu diulang-ulang gitu ya sampai mungkin bosan ya sudah ke lesson 2. Tapi ekspektasinya jangan berpikir diingat semua. Nah, mungkin saya ajarin teman-teman turunin ekspektasi. Turunin apa sih mengharap gitu. Tapi bukan nggak boleh mengharap ya, bukan. Maksudnya ekspektasinya bisa, oh pokoknya saya harus hafalin semua. Nah, itu yang bikin kita agak males gitu. Maksudnya malasnya tuh kayak, aduh lupa lagi gitu. Nah, sekarang kan teman-teman feedback kan. Nah, maksud saya kan teman-teman ada lakukan toh. Nah, kalau udah lakukan, ekspektasinya itu loh. Maksudnya, oke, pokoknya Laushe bilang lesson 1, mau sampai bosen baru ganti lesson 2, is okay. Mau hari ini lesson 1, besok lesson 2, is okay. Apapun itu, yang penting progress ya. Jadi ekspektasinya dikesampingkan dulu. Jangan berharap, aduh sekali, 2 kali, 3 kali hafal. Jangan, itu dikesampingkan dulu. Itu yang mengganggu sih kadang-kadang ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa berbagi sama teman-teman ya. Terus Ibu Helena, saya merasa sangat pede, padahal kadang salah ya Laushe. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. PD itu penting. PD sama salah itu beda jalur maksud saya. Kenapa saya tanya ini? Karena saya mau bilang teman-teman perlu PD. Nah, cuman kalau saya bilang bagus tapi teman-teman nggak PD, itu hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, maksud saya PD itu PD aja gitu ya. Kalau salah, kalau belum sempurna, belum benar semua, itu lain hal. Karena kita kan semua lagi belajar. Itu doang ya. Jadi dibedain. Maksud saya itu. Ya benar kan ya. Maksudnya jangan berharap sempurna. Jadi bagi teman-teman yang sudah praktekin, Laushe saya udah praktekin kalimat pendek-pendek-pendek. Atau nggak bikin baru, tapi saya baca dari modul 1. It's okay. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya, ekspektasinya itu loh. Nah, kalau ternyata dalam diri teman-teman ada ekspektasi yang, pokoknya saya 2 hari ini langsung udah harus hafal. Jangan ya. Itu boleh target kalau itu membangun silakan. Tapi kalau itu malah bikin teman-teman nggak nyaman, tertekan, itu jangan dulu ya. Karena beda orang beda tipe. Nah, ini saya ngomong kan di umum kan. Jadi balik lagi silakan pakai resep obat yang teman-teman cocok. Ya, kecuali teman-teman konsul private kan beda ya. Nah, kalau ini kan karena umum, saya cuma berpesan 2 hal itu. Karena takutnya nanti teman-teman salah resep, malah frustasi dan merasa nggak bisa, padahal salah resep gitu. Ya, oke ya. Pak Johan, 老师，我也经常忘记. Nggak apa-apa. Sering lupa, kata Pak Johan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu lupa itu bukan
hal yang memalukan, it's okay ya. Jadi malah saya bilang gini ya, lupanya teman-teman lupa bahwa teman-teman sering lupa, boleh nggak? Jadi maksudnya teman-teman kan bilang sering latihan kosakata, sering baca kalimat misalnya, tapi sering lupa. Nah sekarang lupanya dipakai, teman-teman lupa bahwa teman-teman sering lupa. Jadi ya udahlah, karena lupa ya ulang lagi gitu ya. Jadi nggak usah diambil hati bahwa teman-teman sering lupa. Itu maksudnya ya. Jadi lupa bahwa teman-teman sering lupa ya. Oke. Yuk, ya sekarang kita lihat dulu artinya. Oke, 我们看一下啊。生词ini kosakatanya lumayan banyak. Nah, intinya sih yaitu ya teman-teman ambil sesuai kebutuhan. Nah, kalau teman-teman bisa hafal semua, bisa nambah, itu naik level, ya lebih bagus lagi gitu ya. 愉快. Nah, teman-teman sering pakai 愉快 untuk 周末愉快, bener gak? Nah, jadi 愉快 ini adalah kata kerja, kata sifat. Jadi dia bisa berfungsi sebagai kata kerja, kata sifat. Dia memang kayak dua itu. Bahasa Mandarin punya banyak yang seperti itu, kata kerja, kata sifat. Contohnya 愉快, 快乐, 高兴, 忙, itu kata kerja, kata sifat gitu ya. Nah, 愉快 ini dipakainya ya, dipakainya. Jadi teman-teman perlu paham, oh 愉快ini dipakai di apa ya? Misalnya contoh, 愉快的生活, apa itu 生活? Saya pinjam yang bawah ya. Kotak kosong di bawah. Teman-teman mungkin akan sering dengar 愉快 ini u ya, teman-teman. 愉快的生活, kehidupan ya. 生活 itu kehidupan. Kehidupan yang menggembirakan. Sisi Ibu Katarina. Terus tadi sering banget kita pakai 周末愉快. Dia lebih ke ucapan kalau teman-teman lihat. 周末愉快, have a nice weekend. 周末 itu weekend ya. Ini sangat familiar. Nah, dipakai lagi misalnya teman-teman yang kerja, kita boleh bilang 工作愉快. Misal contoh hari ini hari Senin, terus kita WA-an, habis itu kita mau bye-bye gitu ya, mau dadah gitu. Nah teman-teman karena kita sama-sama bekerja, kita boleh nggak bilang 工作愉快? Boleh. Jadi kayak apa namanya, 再见, kita ganti dengan 工作愉快. Jadi saling 工作愉快, have a nice work gitu ya. Tapi memang kita nggak translate begitu. Intinya semoga pekerjaan kamu menyenangkan gitu ya. 工作愉快. 再来是apa ya? 旅游愉快. Nah, teman-teman, ini banyak banget dipakai untuk istilah ucapan. Apa itu 旅游愉快? Contohnya sekarang nih lagi banyak Natal liburan gitu ya, terus teman-teman banyak yang jalan-jalan mungkin. Nah, kita boleh ucapin ke teman-teman kita 旅游愉快 artinya iya, selamat berlibur ya, kayak gitu. 谢谢 Ibu Katarina. Oke, ini oke, jadi 愉快 seperti itu. Begitu juga kalau misalnya contoh tadi saya tanya apa kabar gitu ya. 大家过得怎么样? Terus teman-teman mau jawab saya, 老师我过得很愉快. Boleh nggak? Boleh. Ya, 过得很愉快. Jadi melewati kehidupan, 生活, hidup dengan sangat menyenangkan. 过得很愉快. Gitu ya. Terus misalnya contoh kita boleh bilang misalnya gini, 我们度过了一个愉快的contoh 周末 artinya apa? 我们度过itu artinya melewati, melalui. 我们度过了一个愉快的周末. Kalau tadi kan 周末愉快 kita ucapin ke orang, benar gak? Tapi kalau misalnya teman-teman mau cerita sama saya gitu ya, bahwa akhir minggu lalu misalnya teman-teman jalan-jalan, terus bisa berkumpul sama keluarga, jadi pokoknya happy banget gitu ya, menyenangkan. Nah, maka teman-teman boleh cerita sama saya, 老师我们度过了一个愉快的周末. Ya, betul. Melewati akhir pekan yang sangat menggembirakan. Gitu ya. 周末愉快 ucapan, tapi kalau dibalik
愉快的周末. Kalau dia sebagai benda, ini kan kata benda nih, 愉快的周末. Akhir minggu, akhir pekan yang menggembirakan. Wanita yang cantik, 漂亮的女人. Nah, gitu. Jadi teman-teman perlu paham, oh iya, 愉快ini sebenarnya kata kerja, kata sifat. Gitu. Ya. Silakan di screenshot dulu untuk contoh-contoh dan penggunaannya. Oke, ada Ibu Deborah ya yang kasih kita kalimat sambil teman-teman men-screenshot. 今天我们学习中文 不用都 tinggal aja 是 ya. Jadi to-nya dibuang gitu ya karena dia nggak jamak. Jadi hari ini kami belajar bahasa Mandarin. 是愉快的事，很好。愉快的事 hal yang menggembirakan ya. Kalimatnya udah benar. To-nya dibuang karena 今天我们学习中文nya itu dia satu tunggal, bukan karena woman itu ya, 不是. Jadi 是愉快的事 adalah hal yang menggembirakan. Udah benar. Kalimatnya Bu Deborah ya. 谢谢您的句子. Terima kasih buat kalimatnya. Oke, 我们继续 ya. Kita lanjut lagi ke kalimat kosakata berikutnya. 早餐, apa itu 早餐 teman-teman? Udah pasti familiar ya. 早餐 itu makan pagi. Kalau misalnya makan siang, ayo ini cuma mereview. Makan siang? Lunch, iya betul Ibu Elena ya. 午餐, Sisi Frankie juga. Lengkap ya, ada pinyin, ada hanzi. Ibu Meriana, Sisi juga. Ada Bu Meiska. Oke, baik ya. 午餐, tuh. Kalau 晚餐 tadi udah ya, kita sering banget pakai. Oke, 餐. Jadi 餐 ini adalah makanan ya. Makanan pagi, terus tadi 午餐 makanan siang. Kemudian kita ada 晚餐 makan malam gitu ya. 中餐 tidak bisa. 中餐 itu adalah makanan Chinese food. Sorry. Iya, jadi nggak bisa pakai 中餐. Pakainya 午餐, yang dipakai u-nya. Kalau 中, sorry. 中, ini kok nggak mau. Bentar ya. 中, oke. 中餐 itu artinya makanan China gitu ya. Chinese food ya. Jadi beda arti. Kalau 午餐 dari 中午的午, dia pakainya 午餐. Itu baru makan siang ya, lunch. Oke, 再来是店. Oke, kalau 店 udah sering banget teman-teman tahu 店 itu toko ya, toko. Biasanya lengkapnya 我们说商店. 商店. Lengkapnya ya, ini boleh digabung, 商店. Tadi kan ada 商场. Shang itu artinya bisnis, usaha ya. Maka 商店 boleh lengkapnya adalah 商店. Kalau cuma 店 saja boleh nggak? Boleh. Ketika cuma 店 itu biasanya di depannya ditambahin. Misalnya 服装店. Apa itu 服装店? Depannya itu ditambahin itu maksudnya ada sesuatu. Kalau enggak ya bisa toko secara umum kita boleh bilang 商店 gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh toko baju, 我们说服装店. Tidak bilang 衣服店 gitu ya. Khusus ini ya, 服装店. Ini dia memang baku teman-teman ya. Jadi tidak bisa 老师 kan baju atau pakaian tuh 衣服. Iya betul. Tapi kalau dia dipakai sebagai kata benda toko pakaian, busana betul. Itu namanya 服装店. 服装店. Sekarang banyak toko online yang PO-PO. Nah, kita boleh bilang 网上. 网上, uangnya kita udah belajar ya, benar ya? Online, internet. 网上服装店 berarti toko baju online. Nah, kalau sekarang kayaknya teman-teman beli baju nggak ke toko lagi kali ya. Banyak kan lewat online. Nah, maka teman-teman boleh bilang 网上服装店. Toko baju online ya, 网上 online. Oke, ya toko baju ya, toko pakaian betul. 服装店 betul Frankie. Oke, 酒店 kalau 酒店 di sini jadi hotel betul. Jadi 店 dia berdiri sendiri, ini D ya, sorry. Karena dia ada depannya itu maksudnya mau ditambahin yang lebih spesifik. Contohnya 酒店 ini jadi hotel. Dulu 酒店 jiu itu ada arak ya, tapi sekarang udah enggak. Dia berubah arti jadi hotel ya. Oke, 再来是
Kita lanjut lagi ya, habis tian. Ini sudah. Pengtau. Pengtau itu bertemu secara tidak sengaja atau sama dengan yu tau. Sama. Bertemu secara tidak sengaja artinya tidak janjian. Contoh kita ketemu di mall, kan kita nggak janjian, tiba-tiba ketemu ya. Saya pernah ketemu siapa gitu ya. Itu nggak janjian, itu namanya pengtau atau yu tau gitu ya. Oke, 再来是好久。好久itu sama dengan 很久. Di sini sinonimnya dengan 很久, artinya sangat lama. Dua-duanya boleh dipakai? Boleh. Dua-duanya boleh saling menggantikan? Boleh ya. 很久,好久都是一样, sama. Sangat lama ya. 再来是差不多. 差不多itu kurang lebih. Di sini kurang lebih. 差不多吧. Terus dia juga bisa, misalnya kita bilang lumayan ya teman-teman. Misalnya kita tanya, 这家餐厅的食物，这家餐厅的菜怎么样 gitu ya, 食物 makanan atau 菜 masakan gitu ya, 怎么样?老师差不多 oke lah gitu ya, lumayan, betul. Jadi tergantung konteks ya, 差不多. Begitu juga misal teman-teman lagi belajar ke China, terus saya tanya, 怎么样？在中国学习的怎么样？di China itu belajarnya gimana gitu ya, progresnya gimana. Terus teman-teman bilang, ya lumayan lah, 老师差不多. Jadi boleh langsung aja pakai itu. Artinya mungkin kita tidak menjelaskan banyak, tapi ya udah pakai itu aja, 差不多. Dan orang yang dengar udah paham, oh iya ya lumayan. Cuman lumayannya ini yang kadang-kadang rancu antara lumayan oke atau lumayan kurang gitu ya. Tapi is oke, masih bisa ya. Kita bilang biasanya rata-rata lumayan bagus ke arah situ biasanya ya. Hai sing juga boleh, Frankie. Boleh, sama kok sinonim ya. Hai sing. Kalau misalnya hampir ya, apa namanya, juga boleh pakai 差不多. Misalnya, 你功课做好了吗? 功课 itu PR ya. 你功课做好了吗? 差不多了, 差不多了. Artinya, sudah mau selesai, itu maksudnya. Kan biasanya kita kalau mau bilang, udah mau oke gitu ya, 快好了, 快. Ya, 快nya 快 cepat. Tapi di situ, 快 artinya sudah mau. Kayaknya nanti ya, di grammar kita akan belajar. 快什么什么了. 快好了 artinya oh udah mau oke, sudah mau sudah hampir. Nah, di situ hampir itu juga boleh kita gantikan dengan 差不多. Jadi 差不多 itu ternyata banyak ya penggunaannya. Di sini artinya hampir. Hampir selesai. Hampir sudah beres gitu. 你快到了吗? Misalnya contoh saya tanya ya, sudah mau sampai belum? Terus teman-teman nggak jawab 快到, tapi jawabnya 差不多了老师, 差不多了. Gitu ya. Jadi artinya hampir nih 老师 udah mau nyampe gitu. Sama aja, sama ya. Oke. Sinonim dengan 不错. 不错 lumayan, betul. Tapi masalahnya dia ada punya arti yang lain. Kayak hampir. Kalau dia sebagai lumayan, iya sinonim. Masalahnya si 差不多nya dia punya banyak arti. Jadi mungkin jangan bilang dia sinonim. Karena si 差不多 itu banyak konteks. Tapi kalau misal konteksnya cuma artinya lumayan, boleh nggak diganti dengan 不错? Boleh. Boleh ya. Kalau konteksnya artinya adalah lumayan. Tapi kalau misalnya kayak tadi hampir, itu sama sekali tidak bisa digantikan. Dia cuman lebih ke 快什么什么了, 快到了, 差不多了, 差不多快到了. Ya, sama. Kadang-kadang orang suka bilang 差不多快到了, lengkap banget gitu ya. Artinya hampir sampai gitu, Bu Lina. Ya. Jadi tergantung artinya ya. Sedangkan 差不多 ini banyak banget artinya. Oke, kita lanjut lagi. 以前ini bisa dulu, bisa sebelumnya. Tergantung konteks kalimat teman-teman ya. Misalnya, 以前我很喜欢吃辣. 以前我很喜欢吃辣. Artinya apa? 以前我很喜欢吃辣. Iya benar Bu Tintin ya, sama teman-teman yang lain yang sudah bantu ketik ke kolom chat. Dulu saya sangat suka makan pedas. 以前我很喜欢吃辣. Nah teman-teman langsung, oh iya 以前 jadi dulu. Tapi kalau misalnya dia fungsinya sebagai sebelum, misalnya gini ya.
吃饭以前要先洗手。吃饭以前要先洗手。Artinya apa? 吃饭以前要先洗手。Iya, benar ya. Sebelum makan harus cuci tangan dulu. Wih, listeningnya udah bagus. Oke, ya jadi ichen dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman. Dia punya dua arti tergantung konteks. Ya, udah banyak nih yang listeningnya bagus-bagus ya. Jadi pronunciation oke, listening juga udah oke. Sekarang tinggal teman-teman perlu output, perlu keluarin. Nah, keluarinnya anggap teman-teman mulai dari kayak kita bilang playgroup kali ya, tidak TK ya, playgroup. Jadi sering-sering dibaca kalimatnya dan lupa bahwa teman-teman lupa ya. Jadi biar nggak usah jadi beban. Aduh, lalu kok saya lupa lagi ya. Jangan jadi beban ya. Lupa bahwa teman-teman lupa. Ya, oke lanjut. Ijen udah laoyangzi. Laoyangzi itu adalah sama seperti dulu. Jadi bukan dia tua ya, bukan ya. Lao itu memang tua gitu ya. Tapi apa namanya? Dia bentuknya seperti semula. Itu namanya lao yangzi. Jadi sama seperti dulu. Jadi kalau orang misalnya muji kita gitu ya, ketemu Pak Amin. Saya bilang, Pak Amin, ni hai shi lao yangzi. Berarti mungkin 20 tahun lalu saya ketemu Pak Amin, dia kayak gini, sekarang juga masih kayak gini. Berarti apa? Awet muda ya. Bukan tua ya. Jadi jangan sampai salah persepsi kan lao tua, lao shi, bushi. Di sini lao-nya itu maksudnya seperti dulu. Lao yangzi. Begitu juga kemarin saya ketemu anak new normal gitu ya. Pas kantor saya ada acara, beliau datang, terus ya beliau sharing gitu ya. Walaupun jarang ikut kelas karena bentrok ya kan beliau kerja, jadi jam segini tuh belum pulang kerja. Nah, tapi dia bilang ternyata lumayan ya, saya nonton film, terus bisa catch up. Nah, itu saya sudah senang banget ya, berarti telinganya udah punya feeling. Nah, dia tuh keluarin Lao Tifang. Kayaknya nanti kita ada deh. Atau mungkin sudah lewat. Saya lupa di lesson yang mana. Kan kita ada istilah Lao Tifang. Kayaknya di sini, di modul ini ya. Tapi belum nyampe kali. Nah, jadi kalau misalnya Lao Tifang, berarti teman-teman bisa tebak Tifang ini tempat. Lao Tifang berarti bukan tempat yang lama, yang tua. Bushi. Tapi apa? Iya, tempat biasa, sisi Bu Ita. Jadi tempat biasa itu contoh kita ada base camp gitu ya. Selalu ketemu misalnya Ibu Lucia di eh, kopi apa gitu. Contoh ya. Nah, pokoknya selalu ketemu beliau di situ deh. Nggak pernah ganti tempat. Nah, tempat seperti itu kita boleh bilang Lao Tifang. Ya, launya lau tua, tifangnya tempat ya. Jadi dia bilang, ternyata di film itu ada ngomong Lao Tifang Jian. Oh, saya paham Lao Shi ya. Jadi saya happy banget sih. Ya, saya izin ikut bergembira ya. Ya betul Bu Lilian. Lupa ulang lagi. Iya nggak apa-apa. Jadi teman-teman lupa bahwa teman-teman lupa. Ya sudahlah. Jadi nggak ada tertekan kan, nggak ada berasa. Maksud saya lupa lagi. Nggak usah lupain aja gitu. Diulang lagi ya. Oke, baik. Jadi launya di sini teman-teman paham ya, lebih ke seperti dulu gitu. 再来是样子. Kalau teman-teman nanya saya, 样子 itu bentuk ya. Misalnya kemarin ada juga yang nanya saya, Chang, ini S ya. Saya tulis yang agak jelas. Chang 什么样? Boleh 什么样子 juga boleh. 什么样 sudah cukup sih. 长什么样子? 长什么样? Saya tambahin subjek. 它长什么样子 artinya apa? 长 ini tumbuh, grow. 长什么样子 artinya apa teman-teman? 它长什么样子? Contoh saya diminta jemput pancang. Anggaplah ya, saya belum pernah ketemu pancang. Nah, kalau jemput kan saya perlu tahu ya, dia bentuknya kayak gimana. Nah, bentuk itu maksudnya perawakan. Iya, betul, Bu Ratna ya. Perawakan maksudnya dia apakah tinggi gitu, terus rambutnya pendek, contoh, atau matanya gede, matanya kecil. Nah, itu namanya 他长什么样子. 样子 ini bentuk, rupa, ya, rupa, ya, perawakan. 他长什么样子, misalnya kau
ger. Kau ger itu artinya badannya tinggi. Postur tubuhnya tinggi. Ya. Kau ger. Sorry. Postur tinggi. Kau ger. 长头发. Apa itu 长头发? Iya, rambut yang panjang ya. Chang itu panjang, 头发 rambut. Nah, yang saya mau share ke teman-teman, huruf Mandarinnya antara zhang sama chang itu sama. Nanti teman-teman ketemu, Laoshi kemarin saya lihat huruf ini sama huruf ini, tapi kok bacanya beda ya? Ya, kalau dia sebagai fungsinya sebagai bertumbuh atau grow, maka dia bacanya zhang. Tapi kalau misalnya panjang, dia juga hurufnya sama, tapi bacanya chang, kayak changcheng, tembok Cina. Jadi jangan changcheng kan, Laoshi, karena saya belajarnya chang, ya gitu ya. Jadi memang dia dua pronunciation, tapi artinya berbeda. Kalau chang ini jadi panjang. Huruf Mandarinnya sama. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah mulai baca artikel yang huruf Mandarin, teman-teman bisa menempatkan, oh di sini harus baca chang. Kalau di bawah chang toufa, oh bacanya chang karena panjang, fungsi artinya sebagai panjang. Gitu ya. Oke, rambut panjang. Laujia kampung. Iya, betul. Benar-benar. Lau. Iya, betul. LAO. Betul. Pak Suyosan udah tahu ya, nggak ada LAU gitu ya. Bagus, bagus ya. LAO. Otomatis kan, Pak, karena udah sering ya. Laujia, betul. Itu kampung halaman maksudnya ya. Jiaxiang, Laujia boleh. Misalnya orang China kan suka bilang ya, Laojia shi nar de. Nanti kalau misalnya nonton film atau orangnya lagi ngobrol gitu ya, Laojia shi nar de artinya kampung mana, kan mereka sesama China, tapi asalnya bisa beda kan. Jadi bisa tanya gitu, oh ni Laojia shi nar de. Nar de itu yang maksudnya daerah mana gitu ya. Laojia shi Fujian, Laojia shi Guangzhou, contoh ya. Laojia shi Hunan, Hunan, contoh ya. Oke. Ini sudah, kita lanjut lagi ya. Tadi Yangzi. Oke, sekarang kita lanjut Caigou Bu. Caigou Bu. Bu ini adalah bagian. Terus, sorry. Caigou Bu. Bu adalah bagian. Kemudian Caigou ini artinya pembelian. Ini memang satu frase, teman-teman. Kalau beli, jual, teman-teman sudah tahu. Beli kan mai, jual mai. Gitu ya, nadanya beda gitu. Nah, tapi kalau misal pembelian itu caigou, dia ada satu frase khusus. Terutama teman-teman kalau masuk ke dunia bisnis, purchasing gitu ya. Nah, itu bahasa Mandarinnya adalah caigou. Nah, mungkin teman-teman nanya saya, Laoshi, cai ini artinya apa? Cai itu artinya mengambil sesuatu. Gou itu artinya membeli. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bahasa Mandarin yang sehari-hari kan kita bilang mai dongxi. Sorry, kok nggak bisa naik? Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin pasar gitu ya, mungkin kita bilang mai dongxi. Ini artinya apa? Beli barang gitu ya. Laoshi, wo yao qu mai dongxi. Kalau sehari-hari ngomongnya kayak gitu ya, oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke bahasa percakapan bisnis, bahasa percakapan dagang gitu ya, artinya formal, maka misalnya contoh kita bilang kou, atau teman-teman nulis artikel, itu namanya kou. Kou itu apa? Belanja. Belanja, beli barang sebenarnya. Cuman bahasa Mandarin, kita bilang bahasa Mandarin khusus gitu ya. Nah, kou ini artinya beli. Pasti tahu. Li de itu adalah benda, barang. Jadi, kou itu adalah belanja. 消费者. Kalau teman-teman sudah baca artikel, pasti tahu. 消费者, 购物的能力下降. Ini bahasa-bahasa artikel di bidang perdagangan gitu ya. 消费者 itu adalah, ada yang tahu? Konsumen.
消费者 konsumen, 购物 belanja, 消费者购物的能力. Apa itu 能力? Kemampuan. Pasti teman-teman langsung tahu, oh berarti 购物的能力 itu adalah daya beli. Daya beli, 下降 itu artinya menurun. Bahasanya beda banget kan? Karena bukan bahasa sehari-hari. Ini udah bahasa artikel. Bahasa khusus kalau misalnya teman-teman belajar perdagangan, memang di bidang misalnya marketing, maka ngobrol sama bosnya yang kayak gini gitu ya. Misalnya, 我们这个月的业绩比较差. 业绩 itu ini prestasi, maksudnya kayak omset. Nah, 我们这个月的业绩比较差. Bulan ini omsetnya agak kurang oke gitu ya, 比较差, kurang oke. 消费者购物的能力下降. Contoh kita bilang, oh dari hasil survei ternyata kemampuan beli si customer, si konsumen itu menurun. Nah, biasanya kan kalau orang marketing dia cek lagi kan, kenapa sih menurun gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya sehari-hari belum kepake yang gini, ya sudah nggak usah pusing, cukup tahu aja. Sama cukup tahu, oh berarti 采购部, bagian pembelian gitu ya. 卖购部, saya belum pernah dengar sih Frankie ya, adanya 采购部. 采购部 itu adalah bagian pembelian. Dan di perusahaan tuh banyak bagian, salah satunya adalah bagian purchasing. Jadi dia khusus beli gitu ya, barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor. Kayak dulu teman saya kerja di perusahaan tambang nikel. Nah, dia yang khusus beliin, pokoknya kantor butuh apa dia beli. Itu namanya 采购部, bagian pembelian ya. Bagian penjualan. Kalau bagian penjualan namanya 贩卖部, bukan 卖购部ya, 卖 itu jual. Ya, kalau penjualan itu adalah 贩卖. 贩卖部, bagian penjualan. Biasanya bagian penjualan itu ya marketing, ya kayak gitu. Go itu artinya belanja, Bulina. Beli, nih, belanja. Oke, ini menjawab pertanyaan Frankie ya. Oke, 市场 bisa diartikan kondisi market nggak, Laoshi? Bisa. Kadang-kadang kalau mau tambahin kondisi, boleh banget Bapak tambahin 市场情况. Ya, 市场 itu market, kondisi market, betul. Ya, iya benar, Frankie ya. Tulisannya seperti itu. Turunin lagi seperti ini, Bu Yuli. Ya, oke. Sambil di screenshot, saya akan lanjut ke kosakata berikutnya. 下降 menurun. Nih, menurun, 下降. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. 教书, 教 nada 1. Ya, jadi nada 1, makanya di sini kenapa kita kasih verb? Karena nada 1. 教书 artinya ngajar, mengajar, kata kerja. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu huruf Mandarinnya sama gitu ya. Tapi kok pininnya nada 4 ya? Nah, misalnya contoh ketemu kosakata ini. 教授 artinya profesor. S3, profesor. Biasanya yang ngajar di universitas namanya profesor. 教授, karena dia sebagai kata benda, noun. Jadi teman-teman lihat kalau misalnya, oh fungsinya di sini sebagai kata kerja, nada 1. Kalau fungsinya sebagai kata benda, dia dibaca nada 4. Huruf Mandarinnya sama? Sama. Cuma nadanya aja berbeda ya. Oke. Saya lanjut lagi. Fan Maipu bagian penjualan. Ya betul. Ya, 谢谢 Christopher ya. Bantu saya. Oke, lanjut. 保险 itu asuransi. Jadi, paunya teman-teman sudah pernah belajar belum ya? Pau itu artinya melindungi. 保护. 保护 itu artinya melindungi. 险 itu adalah bahaya. Jadi melindungi dari bahaya. 险 itu adalah bahaya resiko. Dari perlindungan resiko sebenarnya ya, ditranslate seperti itu. 保险. 再来是与 itu nada 3, dia sinonim dengan he, masih ingat dan sama ya, sinonim. Cuma laoshi kok ada yu, terus ada he gitu ya. Yu itu adalah bahasa-bahasa khusus istilah. Contoh kita di dalam bahasa artikel itu sering banget. Terus bahasa Mandarin Advance itu juga dipakai. Kemudian contoh kita mau bilang
nama perusahaan gitu ya, ada dannya gitu. Nah, maka dipakai yu, bukan he. Kalau he itu bahasa sehari-hari. Contoh, 我和老师，我和同学们，和gitu ya. Mereka sinonim tapi beda penggunaan, beda pemakaian ya. Yu. Nanti contoh-contohnya teman-teman akan ketemu banyak juga di percakapan. Kita lanjut 13, 财务 keuangan, 财务. Makanya laporan keuangan, ada yang bisa bantu saya translate? Ini sorry ya, saya scroll ke bawah. Laporan keuangan apa teman-teman? Kan keuangan udah dapat. Kalau laporan apa teman-teman? Ini mungkin kepake sehari-hari. Iya, sisi Ibu Lina ya. 财务报告. 报告 itu laporan. Ya, laporan keuangan. 财务部 经理 artinya apa? Bu tadi kan sudah tahu ya bagian. Boleh dan dibantu translate? 财务部经理. Jingli, manajer. 财务部经理, ya manajer bagian keuangan. Sisi Ibu Pian. Udah lama nggak ketemu ya Bu. Kayaknya udah nggak apa lama nggak lihat komen di chat. Iya, manajer bagian keuangan ya. 财务部经理. Kita lanjut lagi ya. Tadi 财务 udah. Sorry. saya baru nggak. Ini ya, ada 2. Silakan di screenshot dulu. 财务部经理. 好的，再来是顾问. Sampai teman-teman screenshot sampai saya lanjut dulu ya. 顾问 itu adalah konsultan. Ini konsultan apa aja ya? Contohnya konsultan desainer, desain gitu ya. Terus konsultan keuangan, konsultan pajak. Tinggal tambahin spesifiknya apa. Kalau 顾问 ini secara umum konsultan ya. 顾问. Teman-teman tahu nggak kenapa konsultan itu disebut 顾问? Kalau menurut saya bahasa Mandarin itu menariknya di sini. Teman-teman tahu ku ini artinya apa? Ada yang tahu? 照顾. Apa itu 照顾? Ya, menjaga. Sisi Bu Lilian ya. 照顾. Mama 照顾孩子. 我照顾爸爸. 他很照顾我. Menjaganya ini lebih ke take care. Bukan menjaga yang kayak satpam, bukan, 不是. 照顾 ini take care itu maksudnya apa namanya? Benar-benar berpikir untuk kebutuhan kita. Benar-benar dia jagain gitu ya, take care kalau saya bilang. 照顾, benar-benar perhatian gitu. Kalau satpam kan jagain lebih ke keamanan. Kalau 照顾 enggak, kayak mama 照顾孩子. Nah, kira-kira gitu. Mama menjaga si anaknya. Nah, mungkin teman-teman langsung dapat konteksnya. Nah, yang saya mau bilang, kenapa konsultan itu menurut saya huruf Mandarinnya menarik. Ku, oh tadi udah tahu, ku dari ku. Wen, itu bertanya. Kan teman-teman memang nggak paham, makanya bertanya gitu ya, konsul. Nah, konsultan yang benar adalah, apa namanya, dia yang memihak ke kebutuhan teman-teman, memihak ke kebutuhan klien. Itu namanya konsultan. Paham ya? Beda sama orang jualan. Makanya, terutama saya bergerak di asuransi. Asuransi kan identiknya agent ya. Makanya teman-teman perlu paham, sebenarnya agent tuh identiknya dipikirnya jualan. Enggak sebenarnya. Kita harusnya sebagai konsultan. Konsultan di mana nasabah butuh apa, baru kita, oh berarti ini loh yang cocok. Kalaupun misalnya contoh ya, nasabah sudah oke, nggak perlu beli, ya nggak usah ambil. Itu loh, itu yang disebut konsultan. Makanya disebut menjaga dari sisi kebutuhannya. Maksud saya ceritain artinya supaya teman-teman kalau menghafal konsultan tuh langsung tek, oh ya, 照顾. Oh, dia benar-benar menjaga ya kepentingan si kliennya. Contoh desain. Teman-teman kan konsul dulu, oh saya maunya begini, kamar mandinya maunya begini, terus ruang apa begini, gitu kan ya. Baru dia gambarin sesuai kebutuhan, bener ya. Begitu juga pajak kan, teman-teman konsul ke konsultan pajak demi apa? Demi, oh contohnya biar nggak pusing, biar ini nanti semua rapi, bener nggak? Jadi dia memihak sama kebutuhannya teman-teman, itu namanya konsultan. Nah,
tujuan saya cerita untuk teman-teman gampang hafal kosakata sih sebenarnya. Jadi maksudnya kadang-kadang hafal kosakata tapi kosong gitu. Jangan kosong ya, tapi dengar oh zhao gu. Terus saya bertanya, wen, jadi wen gitu ya. Saya Upu Jingli tadi sudah dibantu jawab manajer bagian keuangan, betul Christopher. Xie. Ya, boleh bantu saya begitu ya, biar saya ke catch up semua ya. Oke. Ibu Lilian, kalau konsultan untuk mengembangkan bisnis ya, itu biasanya sih apa ya, konsultan entrepreneur ya. Berarti kita boleh bilang sih Shangwu Guwen. Shangwu itu bisnis. Shangwu. Terus tambahin Guwen. Saya tulis Guwennya di bawah ya. Konsultan bisnis. Ya, banyak orang bisnis itu sewa coach. Tahu kan ya? Dan bayar mahal ya. Coach bisnis tuh sewanya mahal karena bayarnya mahal karena mereka mungkin bantu pebisnis itu bikin strategi, bikin sistemnya bagaimana supaya rapi, kayak gitu. Itu namanya Shangwu Guwen, konsultan bisnis ya. Oke, Shangwu ini bisnis. Makanya kalau bahasa Mandarin bisnis, misalnya teman-teman berminat untuk lebih memperdalam, maka teman-teman perlu mendalami kalau bisnis berarti Shangwu Hanyu. Bahasa Mandarin bisnis gitu. Hanyu itu bahasa Mandarin ya. Oke, sudah. Konsultan kesehatan ya. Kesehatan 我们说健康顾问。Cuman apa saya juga bingung ya, konsultan kesehatan itu seperti apa? Dokter kah? Atau konsultan gizi? Sorry, ini saya hapusnya kayak gini ya. Ya teman-teman nggak kehapus semua. Ya boleh sih 健康 atau 保健. Mungkin nggak ke kesehatan ya, tapi sebenarnya lebih ke apa namanya? 保健. Paunya dari tadi 保护的保, 健康的健. Ini memang kalau kita artikan secara sempit tuh kesehatan, tapi dia sebenarnya apa lebih ke cara menjaga kesehatan. Itu namanya 保健顾问. Masih banyak kok konsultan yang lainnya. Intinya sih apa 顾问itu adalah orang yang mengedepankan kebutuhan si nasabah, makanya disebut ada 照顾的顾gitu ya. Jadi menjaga kepentingan kliennya ya, 保健顾问, 保健. Kalau teman-teman masih, tapi saya nggak tahu ya, stasiun TV bahasa Mandarin dulu ada sesinya namanya 医疗保健. 医疗 itu pengobatan, 保健 itu adalah cara menjaga kesehatan ya. Dulu saya bikin, maksudnya in charge juga di dalam sesinya gitu ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Sudah jarang nonton berita soalnya ya. 保健顾问. Oke, 再来是顾问 sudah. Ini sudah semua. Saya boleh boleh scroll ya ke atas. Kaihang itu artinya ganti profesi. Kai ini berubah. Hang itu adalah hangye. Saya pinjam ke nomor 21 ya. Hangye itu bidang pekerjaan ya. Hangye itu bidang pekerjaan. Jadi kainya berubah profesi maksudnya gitu ya. Kaihang ganti profesi. Ya, misalnya contoh kita ketemu teman, dia udah ganti kerja. Boleh nggak lalu saya lupa ganti profesi, tapi saya bilang ganti pekerjaan, huan gongzuo, yang direct aja lah ya, lalu yang huan ganti gongzuo, boleh nggak? Boleh. Kaihang ini istilah khusus ya. Maksudnya karena kita kan bahasnya tentang profesi, tentang bisnis, jadi berasa nggak kosakatanya itu udah nggak kayak kosakata dulu waktu basic kan, udah beda ya. Nah, Kaihang ini ganti profesi. 换工作 boleh? Oh, 你已经换工作了. Oh, kamu sudah ganti pekerjaan ya? Boleh ya. Tapi kalau profesi ini contoh gini loh. Dulu guru, sekarang jadi pengusaha. Dulu pengusaha, sekarang jadi investor. Itu namanya ganti profesi. Udah jauh banget. Itu namanya kaihang. 再来是曾什么什么过. Ini satu frase, teman-teman. Cuman dia formatnya 曾 dulu, baru misalnya
kata kerjanya apa habis su guo. Misal, 曾去过 pernah pergi. 曾喝过 he minum. 曾吃过 pernah makan. Gitu ya. Jadi titik-titiknya itu akan diganti dengan kata kerja. Tergantung kebutuhan. Ya, teman-teman mau ngomongnya apa. Kalau saya nggak mau panjang begini, 曾nya saya buang. Boleh nggak? Misalnya, 去过, 喝过, 吃过. 去过 pernah pergi, 喝过 pernah minum, 吃过 pernah makan. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Nggak pakai 曾juga masih oke. Tapi kadang-kadang ada orang tuh senang pakai karena ya cuman maksudnya dia lebih terbiasa kali ya. Tapi ya teman-teman perlu paham, oh ini sama sih sebenarnya ya. Artinya tidak berubah pernah gitu. 再来是 kita lanjut 相信. 相信 ini percaya ya. Ini cuma kata kerja biasa. 相信. 加入. 加入 ini bergabung. Misalnya contoh ada teman-teman baru yang bergabung ke kelas ini baru di modul 4, adakah? Ada? Atau udah pada ikut dari yang modul 1, 2, 3. Nah, kalau ada, misalnya ya, contoh ada, kita akan bilang, 欢迎你加入. Boleh nggak? 欢迎你参加. Boleh juga. Oh, Ibu Shirley. Oh, pantas tadi angkanya 5. Nggak apa-apa, Bu. Kalau baru apa namanya di modul ini, terus kepercayaan masih cuma 5, nggak apa-apa. Nanti Ibu pasti merasakan perbedaan ketika modul ini udah selesai gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Ibu Shirley nggak apa-apa, ikutin terus ya. Yang pasti pas baca Ibu boleh ikutin saya, jadi akan lebih pasti gitu ya. Oh, pertama kali belajar juga. Nah, Ibu boleh ngejar dari rekaman modul 1 kalau ada waktu ya. Itu akan sangat membantu sekali untuk pronunciation ya. Jaru. Jadi Ibu Shirley karena baru, kita boleh bilang 欢迎你加入. Itu satu. Kalau di tempat les, tempat komunitas kita boleh pakai. Di kantor juga boleh. Misalnya teman-teman punya teman kantor baru. Nah, kita mau bilang selamat bergabung ya. Nah, teman-teman boleh bilang 欢迎你加入 gitu ya. Selamat bergabung. 欢迎teman-teman sudah tahu? 欢迎你加入. Bergabung ya. 欢迎你加入. Selamat bergabung. Lebih ke selamat bergabung ya. Oke. Belajar dari modul 1, lihat video dari mana? Nanti boleh minta ke Panjang, ke ketua kelas. Ibu ada nomornya. Kalau ada boleh WA beliau. Beliau ada link rekaman saya dari modul 1 gitu ya. Oke. Gambar tanda buang. Oke, kita lanjut. Jadi, 欢迎你加入 artinya selamat bergabung ya. Oke, 欢迎你加入我们的班. Perlu ada 我们的, pakai te ya, Bu Ratna ya. Lebih enak gitu ya. 我们的班, 我们班 boleh. Oke, tadi jaru udah. Ibu boleh WA ke Panjang ya untuk minta linknya. Terus berikutnya, oh, 原本tuh pada awalnya. Ya, 时间到了是吧？好的，kita simpan dulu si 原本 biar saya bisa jelasin plus kalimat ya, biar lebih enak. Jadi kita sampai di sini dulu. 大家提醒我, teman-teman nanti ingatin saya ya. 下星期呢，大家提醒我，我们到了18, kita sampai 18 ya. Oke, 谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长。我们下星期见，拜拜！祝大家健康平安。拜。